beroperasi pada aljabar ya. Itu. Oke, nomor 1 langsung aja. Di sini ada X per X kuadrat tambah 3X tambah 2 ditambah 2 per X kuadrat tambah 4X plus 3. Nah, ini kan penyebutnya beda nih. Berarti kita samakan dulu penyebutnya. Biar gampang, langkah pertama kita faktorkan dulu. Ini cara lamanya ya. Langkah pertama kita faktorkan dulu. Kita faktorkan, berarti kan X per. Faktor yang ini kan jadi dikali hasilnya 2 jumlah 3 ya. X plus 2 sama X plus 1. Ditambah 2 per. Dikali hasilnya 3 dijumlah 4. Berarti X plus 3 sama X plus 1. Nah, sama-sama X plus 1 ya. Bedanya di sini X plus 2 sama X plus 3-nya. Maka langkah pertama, ini kan sama-sama X plus 1-nya ada nih. Kita keluarin aja biar gampang hitungnya nanti. Jadi 1 per X plus 1 kamu keluarin dulu. Nah, ini jadi X per X tambah 2 ditambah 2 per X tambah 3. Tuh. Ini sama dengan 1 per X plus 1. Ini sama kan penyebutnya ya. Jadi kan X plus 2 dikali X plus 3 ya. Nah, yang ini berarti jadi X dikali X plus 3. Yang ini jadi tambah 2 dikali X plus 2. Salah. Nah, ini jadi 1 per X plus 1. Langsung kita gabungin aja nih. X plus 2, X plus 3. Ini jadi X kuadrat plus 3X plus 2X plus 4. Nah, ini jadi bisa kita faktorin nih. Ini kan X kuadrat plus 5X plus 4 ya. Per X plus 1, X plus 2, X plus 3. Ini jadi kita faktorin jadi X plus 1, X plus 4. Yang bawah X plus 1, X plus 2, X plus 3. X plus 1-nya habis nih. Maka jadi tinggal X plus 4 dibagi ini. Kamu kalinya kan dari bentuk persamaan kuadrat nih. Kamu kali ini X kuadrat plus 5X ditambah 6. Tuh, berarti yang A. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Oke. Atau ada cara lain juga. Ini kan panjang nih caranya. Ini kan kalau soalnya kan biasanya tipenya kan pilihan ganda ya. Bisa juga kamu masukin satu-satu, coba satu-satu. Kamu masukin dengan angkanya X-nya min 1. Ingat ya, X-nya min 1, jangan yang lain. Yang paling gampang itu min 1. Jangan 1 sama 0, nanti bisa jawabannya beda. Masukin ke soal dan PG-nya. Cari yang sama antara soal dan PG dengan menghasilkan min 1 tuh. Kalau dimasukin min 1, ini kan jadi min 1 per berapa nih? Min 1 kuadrat 1 ya. Ini min 3. Oh, min 1 habis ya. Jangan, jadi nggak bisa ya. Ternyata nggak bisa, ding. Ternyata tidak bisa untuk soal ini. Karena min 1 bikin habis ya. Malah 0 nih. Nggak bisa. Berarti cara ini nggak bisa. Harus pakai cara panjang. Coba nanti nomor 2 kita gunakan cara yang coba-coba. Itu nomor 1. Bisa dipahamin? Jelas? Bisa, Pak. Bisa dipahamin. Nomor 2. Nomor 2 sama kita faktorkan dulu ya. Cara apanya kita faktorkan dulu. Ini kan sama-sama, oh ini ada salah soal nih. Ini harusnya pangkatnya 3. 3X pangkat 3 nih. Nah, ini kita faktorin dulu juga sama nih. Ini kan sama-sama 3 ya. 3-nya kamu keluarin.
Terus sama-sama punya X kuadrat sama Y. Maka 3X kuadrat Y-nya dikeluarin. Ini sisanya berarti tinggal X kuadrat min 4Y kuadrat. Dibagi, ini juga sama. 3X kuadrat Y-nya kamu keluarin. 3X kuadrat Y keluarin nih. Berarti tinggal X ya. Ini kan X pangkat 3 nih. X dikurangi 2Y. Ini kita coret nih habis nih. Nah, ini kan bentuk selisih kuadrat nih. Bentuk selisih kuadrat. Ini kan sama X kuadrat min 2Y kuadrat ya. Kita faktorin jadi X plus 2Y sama X min 2Y. Dibagi X min 2Y. Nah, kita coret. Maka hasilnya X plus 2Y. Tuh, yang C. Bisa dipahamin? Bisa Pak, bisa dipahamin. Nomor 3, sekalian nomor 3 ya. Ini X tambah 2XY per 3X kuadrat. Nah, ini kan sama-sama X nih. Bisa kamu sederhanain dulu biar gampang nih. Biar gampang kamu sederhanain dulu. X-nya kamu hilangin satu semua ya. Dibagi X semua habis ya. Maka tak tinggal 1 ditambah 2Y. Ya kan? Dibagi. Ini jadi 3X. Tuh. Dibagi maka dibalik ya. Jadi dikali ya. Ini kan dibagi nih. Dikali 6X per 2Y tambah 1. Nah, 1 tambah 2Y sama 2Y plus 1 kan sama aja. Nah, kita coret nih habis. 6X bagi 3X itu berarti hasilnya 2. Yang C. Tuh. Bisa dipahamin? Bisa Pak, bisa dipahamin. Oh, silakan mau di screenshot. Udah Pak, udah. Udah Pak, udah di screenshot. Yang lainnya udah? Udah Pak, udah. Oke, berikutnya nomor 4. Jika 1 per X itu sama dengan 1 per B min setengah, maka nilai B ya kita pindah ruas saja ya. Kita pindah ruas, ini kan jadi 1 per X tambah setengah sama dengan 1 per B. Kita samakan dulu penyebutnya ya. Ini berarti 2X. 2X bagi X kan 2. 2 kali 1, 2. 2X bagi 2 itu X kali 1 berarti tetap X sama dengan 1 per B. Maka nilai B tinggal kamu balik aja ya. Tinggal ditukar aja. Jadi 2X per 2 ditambah X. Atau X tambah 2. Yang B. Tuh. Bisa dipahamin? Sabar Pak, ulang lagi Pak. Gimana? Nah, ini dicari dulu, dipindah ruas dulu nih. 1 per X pindah ruas min setengah jadi plus setengah. Sama dengan kan 1 per B ya kan. Nah, habis itu di sini samakan penyebutnya X sama 2. Berarti kan penyebutnya di 2X dong. Supaya sama kita kali aja kan. Ya udah, yang pemilihannya gimana? Tinggal dibagi aja 2X dibagi X ditambah dikali 1 untuk yang pembilang yang kiri. Ditambah yang pembilang kanannya 2X dibagi 2 dikali 1 dapat yang X itu pembilang yang kanan. Maka 1 per B-nya sama dengan 2 plus X per 2X. Berarti nilai B-nya tinggal dibalik. Kalau 1 per B kan ini. Berarti kalau B per 1 ya tinggal ditukar aja. 2X per 2 tambah X atau X tambah 2 kan sama aja. Oh. Bisa dipahamin? Oh bisa Pak, udah ada paham. Lanjut. Nah, nomor 5 ini salah ya, salah soal nih. Ini nggak bisa dicari, mungkin saya ganti P kuadrat aja ya. Nomor 5 ini saya ganti bukan P pangkat 3, tapi P pangkat 2. Nah, berarti langkahnya gimana? Langkah pertama, yang apa namanya nih?
atas sama bawah saya kalikan dengan P kuadrat. Atas dan bawah saya kalikan dengan P kuadrat. Berarti jadi P kuadrat dikali P min 1. Ini P kuadrat kali 1, P kuadrat ya. Ditambah 2 per P dikali P kuadrat, jadi tetap 2P. 3 per P kuadrat dikali P kuadrat, jadi min 3. Nah, kemudian difaktor ini. Ini P kuadrat dikali P min 1, dibagi kita faktorin. Dikali hasilnya 2, dikali hasilnya min 3 dijumlah 2. Berarti kan P plus 3 dikali P min 1 ya. Nah, P min 1-nya kita coret. Nah, maka dapat hasilnya adalah P kuadrat per P plus 3. Tuh. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Ya, tadi ada koreksi di sini ya. Ini diganti pangkat 2. Terus silakan di screenshot dulu. Sudah, Pak. Lanjut. Oh, ini ada ding. Nomor 6. Nomor 6. Dari keempat pernyataan tersebut, yang benar adalah, yang mana aja yang benar nih? Yang benar yang mana aja? Nah, berarti 2 min X per X kuadrat min 4 sama 1 per X plus 2. Kita faktorin ya. Yang ini kita faktorin apakah hasil yang ini, pernyataan 1, kita cek satu-satu. Ini berarti 2 min X dibagi, ini kan selisih kuadrat nih. Jadi X plus 2 sama X min 2. X plus 2, X min 2. Ini kan hampir sama, tapi kebalik ya. Boleh kita coret, tapi muncul min 1 di atas. Jadi min 1 per X plus 2. Ini sama angkanya, cuman kebalik tandanya. Maka jadi muncul min 1. Ternyata beda ya. Pernyataan 1 salah. Pernyataan 2. Ini kita faktorkan, berarti kan X-nya kita keluarin ya. X, kemudian X tambah 4, yang bawah itu X kuadrat min 16, selisih kuadrat ya. Jadi X plus 4, X min 4, coret lagi. Maka dapat X dibagi X min 4, ternyata beda lagi ya, ini kan 1 per X min 4 nih, salah lagi. Pernyataan 3, kita faktorkan nih, X kuadrat tambah X min 6, faktornya berapa tuh? Dikali min 6 dijumlah 1. Tuh kan, X berapa? Plus 3 sama min 2. Yang bawah, ini 2-nya dikeluarin ya. Kan 2X kuadrat plus 6 nih. Berarti 2X kuadrat plus 3. Nah, ini nggak bisa disederhanain nih. Berarti apa adanya aja. Berarti nggak mungkin sama dengan ini ya. Berarti salah lagi. Terus pernyataan 4 otomatis yang benar yang 4 nih harusnya nih. Kalau 4 salah berarti kan salah semua. Kita cek pernyataan 4. X kuadrat min 1 itu selisih kuadrat ya. Jadi X plus 1 dikali X min 1 dibagi X kuadrat tambah X min 2 dikali hasil min 2 dijumlah 1. Berarti kan itu X plus 2 sama X min 1 ya. X min 1 sama ini coret. Maka hasilnya X plus 1 dibagi X plus 2. Nah, sama ya. Maka benar yang 4. Tuh. Biar dipahamin? Jelas? Bisa, Atau ada yang mau tanyakan dulu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Udah. Sudah Sudah jelas. Berikutnya nomor 7. Nomor 7. Ini ada bentuk pecahan nih. Nah kan ini bukan per ya. Ini bukan per. Tapi ada dua persamaan. Persamaan 1 ini saya lingkaran deh.
Ini persamaan duanya. Sebelum ke situ, ini kan bentuknya pecahan nih. Kita misalkan dulu aja nih. Ini kan sama-sama ada X plus Y sama X min Y nih. Kita misalkan 1/X plus Y-nya kita misalkan A dulu ya. Sama 1/X min Y-nya kita misalkan B. Berarti yang persamaan 1 itu berubah jadi 3A ditambah 2B sama dengan 2. Persamaan 2 berubah jadi 9A min 4B sama dengan 1. Nah, kita tarik A sama B-nya dulu nih. Sebelum X sama Y kita tarik A sama B-nya dulu. Berarti kan di sini kita kali 2 ya. Ini kali 1. 6A ditambah 4B sama dengan 4. Nih, 9A min 4B sama dengan 1. Kita jumlahin. Berarti dapat 15A sama dengan 5 ya. B-nya kan habis. A-nya berarti 5 bagi 15. Itu 1/3. A-nya 1/3. B-nya berapa? Substitusi ke sini aja nih. Kita masukin ke 3A tambah 2B sama dengan 2. 3 kali 1/3 kan 1 ya. 1 tambah 2B 2. 2B-nya sama dengan 2 kurangi 1. 1 berarti B-nya setengah. B-nya setengah, A-nya 1/3. Nah, tadi kan A itu kan 1/X plus Y nih. Maka dapat X plus Y-nya sama dengan 3 ya kan di bawah tuh. Sedangkan B-nya kan setengah, maka dapat X min Y-nya itu 2. Ya udah kita cari X sama Y-nya, ini tinggal dijumlahin, maka dapat 2X-nya itu 5. X-nya 5/2. Berarti Y-nya berapa nih? Y-nya substitusi ke salah satunya, boleh ke sini misalkan nih. Maka Y-nya itu sama dengan 3 dikurangi 5/2. Berarti 1/2. Berarti nilai 1/X kali Y, salah nih. 1/XY berarti sama dengan 1/5/2 kali setengah. Berarti 1/5/4 ya. Dibalik. Jadi 4/5. Yang D. Tuh. Bisa dipahamin? Boleh ulang sekali lagi nggak, Pak? Yang mana? Yang tadi yang 77. Yang mananya? Oh, apa dari yang dari awal? Ini kan bentuknya pecahan, ya kan? Nah, Ya. di sini berarti kita misalkan dulu biar gampang. 1/X plus Y sama 1/X min-nya kita misalkan dulu A dan B-nya. Nah, maka ini berubah nih persamaan satunya. 3A tambah 2B sama dengan 2. Persamaan 2-nya berubah jadi 9A min 4B sama dengan 1. Sampai sini dulu paham? Paham, Pak, dah paham. Nah, terus tinggal dieliminasi biasa. Berarti kan dikali 2 sama kali 1 ya untuk ngilangin B-nya nih. Nah, dapat A-nya kan 1/3. A-nya 1/3, substitusi ke sini, dapatlah B-nya setengah. Dah, simpen dulu tuh. A sama B-nya dapat. A-nya tadi apa? A-nya kan 1/X plus Y. Karena A-nya 1/3, berarti otomatis X plus Y-nya 3 dong. Kan A-nya 1/3, berarti X plus Y-nya 3. Nah, tadi kan dapat B-nya setengah, sedangkan B itu 1/X min Y. Nah, berarti kan otomatis X min Y-nya 2 kan, karena B-nya setengah. Eliminasi aja untuk nyari X sama Y-nya. Dapat X-nya 5/2, dapat Y-nya setengah. Masukin ke soalnya. Dapat 1/5/2 kali setengah. 1/5/4. Jadi 4/5. Jelas? Terima kasih, Pak, dah paham, Pak. Udah di screenshot teman-teman yang lain? Atau ada yang mau tanyakan? Halo? Syahid? Sabar, Pak. Sabar, Pak, pen screenshot. Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak, sudah, Pak.
Kalau kecepatan atau masih bingung, bilang ya, nanti kan saya kasih soalnya nanti. Yang butuh harus kalian kerjakan. Nomor 8. Salah satu faktor dari X kuadrat Y kuadrat ditambah 2XY min 24. Ini kan bentuknya XY nih, berarti bisa kamu gini nih. Ini kuadratnya kamu keluarin, jadi XY kuadrat, ibaratkan sebuah variabel, ditambah 2XY min 24. Nah, ini faktorin aja nih. Dikali hasilnya min 24 dijumlah 2. Tapi variabelnya XY. Nah, yang paling mungkin itu kan berarti plus 6 sama min 4 ya. Nah, berarti kan 6 kali min 4 min 24. 6 ditambah min 4, 2. Pas ya, berarti ini faktornya. XY plus 6 sama XY min 4. Yang ada jawabannya yang XY plus 6. Yang C. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, sip. Nomor 9. Bentuk sederhana dari 2 dikali 3A kuadrat min 2B dikurangi 3 kali 3B min 4A kuadrat. Ya, tinggal kita kali pelangi dulu nih ya. Ini kali pelangi, ini kali pelangi. 2 kali 3A berarti 6A kuadrat. 2 kali min 2B min 4B. Min 3 kali 3B min 9B min 3 kali min 4A kuadrat plus 12A kuadrat. Dikelompokin ya, berarti 6A kuadrat ditambah 12A kuadrat. Itu 18A kuadrat. Min 4B dikurangi 9B, jadi min 13B. Tuh, berarti yang B. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Tuh, silakan di screenshot dulu. Pak, izin kamar mandi bentar, Pak. Yang lainnya udah di screenshot belum? Syahid, Fayat, Afham, atau ada yang Udah, mau Pak. tanyakan dulu? Enggak dulu ya. Kenapa, Afham? Kalau bingung tanya langsung aja, jangan nanti malah bingung pas ngerjain soalnya nanti. Nah, saya sebenarnya belum belajar pemfaktoran, Pak. Loh, di kelas 7, ini kan materi kelas 7, kelas 8 kan faktoran. Ya, ya tapi udah agak lupa. Nah, itu memang bukan belum belajar, tapi udah lupa. Nah, makanya kan ini kan numerik itu nanti semua pelajaran itu direview lagi. Nah, ini review yang pemfaktoran sama operasi hitung aljabar. Ini masih operasi hitung aljabar. Pemfaktoran tadi yang atas-atas ya. Ini udah masuk operasi hitung aljabar. Sambil mengingat-ingat lagi, gitu Afam. Karena emang selang-seling. Untuk yang MAN IC itu programnya satu pekan materi, kemudian satu pekan diskusi soal numerasi. Kemudian materi lagi, kemudian diskusi soal numerasi. Kebetulan kamu masuk pas yang pekan ini. Kalau pekan lalu kan udah bahas materi sebenarnya. Gitu, Ava. Tapi materinya bukan ini juga ya, tapi materi yang emang di kelas 9-nya. Oh, gitu. Jadi gimana, Fam? Oh, oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Enggak. Berikutnya, nomor, ini udah di screenshot, teman-teman. Udah, Pak. Lanjut. Nomor 10.